Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Electronic Commerce System atau biasa kita sebut dengan sistem perdagangan elektronik yang merupakan materi dari chapter 12. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Aryan Gurbantara, kemudian Nana Jevan Ramadan, Ananda Lintang Putri, Paradia Melati Putri, dan Bera Diatitisari Darmawan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ananda Lintang Putri. Pembahasan pertama yaitu pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah pemrosesan elektronik dan transmisi data bisnis dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Dari perkembangan teknologi dan informasi saat ini, transaksi yang biasanya dilakukan secara konvensional menjadi mungkin dilakukan secara elektronik. Seperti itu. Adapun contoh-contoh praktek dalam e-commerce yang pertama itu adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik. Contohnya melalui situs e-commerce yang lagi marak-maraknya saat ini, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Yang kedua, pengiriman produk digital secara online. Yang ketiga, transfer dana elektronik menggunakan e-money atau menggunakan m-banking. Yang keempat, perdagangan elektronik saham atau pertukaran saham melalui broker online. Yang kelima, pemasaran konsumen langsung. Keenam, pertukaran data elektronik. Dan yang terakhir, revolusi internet. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Pastinya dengan menggunakan elektronik, pasti manfaatnya pun juga akan lebih banyak. Dari sisi pelanggan maupun dari sisi perusahaan. Karena yang pertama akan menghemat biaya juga menghemat tenaga. Manfaat yang pertama yaitu akses ke basis pelanggan dan pemasok di seluruh dunia. Contohnya pasti perusahaan akan bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan dari seluruh belahan dunia. Yang kedua, pengurangan dalam investasi, persediaan, dan biaya tercatat. Yang ketiga, penciptaan kemitraan bisnis yang cepat untuk mengisi ceruk pasar yang sedang berkembang. Yang keempat, penurunan harga eceran melalui biaya pemasaran yang lebih rendah. Karena di sini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi. Mereka dapat melakukan promosi secara interaktif dan real time melalui saluran komunikasi langsung via internet, sehingga biaya pemasaran pun juga akan lebih sedikit. Yang kelima, pengurangan biaya pengadaan, dan yang terakhir, layanan pelanggan yang lebih baik. Pasti di sini pelanggan juga akan lebih puas menggunakan e-commerce, karena akan menghemat tenaga juga mereka akan mendapatkan informasi yang lebih rinci dari internet. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu model bisnis internet. Di sini ada 3 level. Yang pertama informasi, yang berarti menggunakan internet untuk menampilkan dan membuat informasi yang dapat diakses tentang perusahaan, produk, layanan, dan kebijakan bisnisnya. Jadi di sini nanti banyak yang bisa mengakses tentang informasi-informasi dari perusahaan atau dari produk secara mudah. Yang kedua, transaksi. Menggunakan internet untuk menerima pesanan dari pelanggan dan atau menempatkannya dengan pemasok mereka. Dan yang ketiga, distribusi. Menggunakan internet untuk menjual dan mengirimkan produk digital kepada pelanggan. Oleh dari itu, pastinya perusahaan akan mendapatkan untung yang lebih banyak. Dan tidak usah mengeluarkan biaya juga yang lebih banyak. Jadi akan lebih efektif. Yang pertama pasti pelanggan akan mendapat informasi dari internet. Setelah mereka mendapat informasi tersebut atau sudah mendapat barang yang mereka mau, mereka akan melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran secara online. Setelah mereka membayar secara online, pasti perusahaan akan melakukan pengiriman barang kepada pelanggan.
Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu bidang perhatian umum. Jadi, bidang perhatian umum yang harus diperhatikan dalam sistem e-commerce ini yang pertama adalah keamanan data. Apakah datanya itu cukup dilindungi atau tidak? Yang kedua, kebijakan bisnis. Apakah kebijakan dinyatakan secara terbuka dan diikuti secara konsisten? Yang ketiga, privacy. Seberapa rahasia data pelanggan dan mitra dagang? Dan yang keempat, integritas proses bisnis. Seberapa akuratkah atau lengkap dan konsisten perusahaan dalam memproses transaksi? Lalu selanjutnya ada risiko internet bagi konsumen. Beberapa risiko yang sering dihadapi oleh konsumen di internet yaitu pencurian nomor kartu kredit, lalu ada pencurian sandi atau password, lalu privasi konsumen yang bisa didapatkan melalui cookie tiap-tiap konsumen. Menurut National Consumer League, penipuan internet meningkat 600% antara tahun 1997 dan 1998. Lalu menurut SEC, keluhan email yang melaporkan adanya penipuan meningkat dari 12 per hari pada tahun 1997 menjadi 200 sampai 300 per hari pada tahun 1999. Lalu selanjutnya adalah keamanan e-commerce. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data yaitu program komputer mengubah pesan yang jelas menjadi bentuk kode atau ciphertext menggunakan algoritma. Prosesnya yaitu teks bersih pesan yang merupakan pesan yang jelas tadi dienkripsi oleh program komputer menjadi bentuk kode. Setelah menjadi bentuk kode, dilanjutkan lagi ke komunikasi sistem. Setelah komunikasi sistem selesai memproses kode-kode tadi dilanjutkan ke program komputer lagi untuk dienkripsi. Lalu setelah program komputer selesai mengenkripsi kode-kode yang dilanjutkan dari sistem tadi, lalu menjadi teks bersih lagi atau menjadi pesan yang jelas lagi. Kemudian ada autentikasi digital. Yang pertama ada tanda tangan digital. Teknik autentikasi elektronik yang memastikan bahwa pesan yang dikirimkan berasal dari pengirim yang sah dan tidak dirusak setelah tanda tangan diterapkan. Lalu ada sertifikat digital, seperti kartu identifikasi elektronik yang digunakan bersama dengan sistem enkripsi kunci publik untuk memverifikasi keaslian pengirim pesan. Lalu ada firewall. Firewall adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang memberikan keamanan dengan menyalurkan semua koneksi jaringan melalui gateway control. Di sini firewall dibagi menjadi aplikasi, keamanan jaringan tingkat tinggi atau biaya tinggi yang dapat disesuaikan, memungkinkan layanan rutin dan email untuk lewat, dan yang terakhir melakukan fungsi canggih seperti logging atau autentikasi pengguna untuk tugas tertentu. Lalu ada jaminan e-commerce. Organisasi pihak ketiga terpercaya menawarkan segel jaminan yang dapat ditampilkan bisnis di halaman muka situs web mereka. Antara lain BBB, TrustE, VeriSign Inc., ICSA, AICPA atau CICA Web Trust, dan yang terakhir
AICPA atau CICA Systrus. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implikasi untuk akuntansi. Yang pertama yaitu proses audit berkelanjutan. Auditor meninjau transaksi pada interval yang sering terjadi atau pada saat transaksi itu terjadi. Di sini muncul agen kontrol intelijensi, yaitu suatu penemuan atau heuristik yang mencari transaksi elektronik untuk menemukan suatu anomali. Yang kedua, jejak audit elektronik. Transaksi elektronik yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia, dan tidak ada jejak audit kertas. Yang ketiga, kerahasiaan data. Desain sistem yang terbuka memungkinkan penyusup informasi misi kritis yang menjadi risiko bagi penyusup. Yang keempat, autentikasi. Dalam sistem e-commerce, menentukan identitas pelanggan bukanlah tugas yang mudah. Kelima, non-repudiation. Penolakan dapat menyebabkan pendapatan yang tidak tertagih atau tindakan hukum. Kita bisa menggunakan tanda tangan digital dan sertifikat digital. Keenam, lisensi otoritas sertifikasi. Pihak ketiga terpercaya menjamin identitas. Yang ketujuh, integritas data, yaitu menentukan apakah data telah dicegah atau diubah. Yang kedelapan, kontrol akses. Mencegah akses tidak sah ke data. Yang kesembilan, mengubah lingkungan hukum, yaitu memberi perkiraan pada klien tentang perkiraan exposure hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Dalam artian, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. Di dalam LAN ada dua komponen utama, yaitu node dan link. Node dan link. Node adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut atau juga kedua-duanya. Node-node berupa komputer yang saling terhubung. Yang kedua, link. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lain dalam sebuah jaringan. Selain itu, di dalam LAN ini juga ada server. Server adalah sebuah komputer yang berfungsi untuk mengendalikan jaringan. Ini server. Dari komputer server ini, kita dapat mengendalikan, mengirim data, dan menerima data dari komputer-komputer workstation. Biasanya, data yang digunakan secara bersama-sama disimpan dalam folder yang berada di komputer server. Selain itu, perangkat-perangkat yang digunakan secara bersama-sama biasanya juga bekerja di komputer server ini, seperti printer, disk, dan lain-lain. Tadi kita membahas tentang workstation. Apa itu workstation? Workstation adalah sebuah sistem komputer yang terhubung dengan server. Workstation ini bisa berupa sejumlah komputer yang saling terhubung. Selanjutnya, kita membahas tentang WAN. WAN atau Wide Area Network adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan LAN maupun MAN. Tidak tanggung-tanggung, jaringan ini sendirinya biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain, bahkan dari satu benua ke benua lainnya. Untuk dapat menghubungkan ke berbagai negara, jaringan WAN terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Selain itu, satu jaringan LAN yang dihubungkan dengan jaringan LAN lain merupakan salah satu contoh dari bentuk jaringan WAN. Dengan adanya WAN, kita bisa terhubung, berkomunikasi, berbagi dengan komputer lain yang berbeda lokasi.
Ya baiklah, selanjutnya yaitu topologi hierarkis. Sebelum kita ngebahas topologi hierarkis, alangkah lebih baiknya kita tahu sebenarnya topologi jaringan itu apa sih. Nah, menurut Jafar Nur Yudianto, beliau menyebutkan topologi jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang didesain untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi penting di dalamnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang topologi hierarkis, atau juga bisa disebut topologi pohon. Nah, untuk ini, komputer host terhubung ke beberapa tingkat komputer bawahan yang lebih kecil di dalam hubungan master-slave. Nah, kalau yang kita lihat itu topologi ini semakin ke bawah itu semakin besar dan bentuknya itu segitiga. Jadi semakin ke atas semakin kerucut. Nah, di sini topologi ini itu biasanya disebut juga topologi bertingkat. Jadi topologi ini biasanya digunakan dalam interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah, itu digambarkan dengan lokasi yang lebih rendah pula, dan semakin ke atas itu memiliki hierarki yang lebih tinggi. Nah, di dalam topologi hierarki atau topologi pohon, biasanya di dalam topologi hierarki atau pohon ini juga merupakan topologi jaringan dalam versi luas dari bentuk topologi star. Nah, di dalam topologi ini, jika setiap node-nya terhubung, memiliki berbagai macam tingkatannya masing-masing. Nah, node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di bagian atas, sementara itu untuk node yang memiliki tingkat yang rendah itu diletakkan paling bawah. Nah, di dalam topologi ini, sebuah node bisa memiliki cabang layaknya suatu pohon yang memiliki banyak cabang. Nah, ini seperti yang kita lihat bentuk dari chart yang bentuk dari contoh chart ini, yaitu semakin ke bawah itu semakin bercabang. Nah, untuk kelebihannya dan kekurangannya itu, pertama kelebihannya, untuk kelebihan topologi hierarki itu pertama mudah dalam manajemen karena adanya pusat node yang ada di dalam tingkatannya masing-masing. Nah, yang kita lihat semakin ke atas itu node-nya semakin tinggi hierarkinya, semakin ke bawah node-nya itu semakin rendah. Kemudian yang kedua, bisa menjangkau hingga jarak yang jauh jika dengan sifat repeater yang dimiliki oleh hub. Nah, terus kemudian ada kekurangannya. Apabila salah satu node rusak, maka node yang berada di bawahnya akan sulit untuk mengirim node yang jauh atau tetangganya. Nah, jadi semakin banyak node rusak itu semakin ke bawah node-nya bakal lebih susah untuk mengirim data. Nah, hal ini bisa membuat apa sih? Jadi kinerjanya menjadi turun. Yang kedua itu kekurangannya harus memikirkan secara benar-benar dan matang dalam mendesainnya. Karena kabel yang digunakan itu tidak sedikit. Jadi semakin banyak hierarki dalam suatu topologi hierarki, maka semakin banyak kabel yang dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu sering terjadi suatu collision. Kemudian lanjut ke topologi ring atau biasanya disebut topologi cincin. Nah, ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti ring atau cincin. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksi. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring ini dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat ataupun jauh. Tuh. Kemudian ciri khusus topologi ring ini adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa mode disusun secara seri. Nah, pergerakan dari data berjalan searah hingga atau enggak lawan arah. Jadi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi menyesuaikan dengan yang dibutuhkan masing-masing perusahaan yang menggunakan topologi ring. Yang kita bisa lihat itu dari contoh chart yang ada di PPT kami yaitu topologi ring. Jadi bentuknya melingkar. Tuh. Nah, ini dia bisa menggunakan secara arah jarum jam
dari server muter ke server lagi atau berlawanan seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya dari topologi ring. Nah, itu pertama itu kelebihannya itu mudah untuk dirancang. Kedua, untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan topologi jaringan bus. Nah, yang ketiga, mudah untuk melakukan instalasi baru. Jadi untuk penambahan jaringan baru itu lebih mudah dibandingin dengan jaringan topologi bus. Terus penggunaan kabel juga lebih hemat. Kemudian ada kecepatan aliran data yang lebih tinggi, dan yang terakhir itu ada tidak memiliki resiko collision karena aliran data berjalan dengan satu arah gitu. Nah, kekurangannya itu jika ada kerusakan di salah satu sisi, maka keseluruhan sistem akan terganggu. Jadi misalnya ada salah satu kabel terputus, maka semua jaringan bakal terganggu karena kita menggunakan satu arah komunikasi. Betul. Kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki jaringan lebih banyak. Kayak misalnya topologi ring dicampurkan dengan topologi hierarki. Nah, hierarki kan mempunyai banyak jaringan. Nah, itu nggak cocok kalau misalnya digabungkan dengan topologi ring. Nah, sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Dan yang terakhir, kelemahannya itu proses untuk menambah atau mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Karena kan tadi yang kita tahu, untuk topologi ring itu jalannya searah jarum jam atau berlawanan. Jadi kalau misalnya tadi salah satunya pun terganggu untuk penambahan, maka semuanya akan terganggu. Ataupun sebaliknya, jika kita untuk mengurangkan, maka semuanya bakal berkurang. Seperti itu. Kemudian ada topologi bus. Nah, topologi bus ini sering juga disebut dengan topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Pada topologi bus, kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Nah, yang kita lihat dari dari chart ini, di mana di awal itu ada terminator, di akhir ada terminator. Jadi penyambungnya di awal dan di akhir. Kemudian barrel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dengan mengaitkan dirinya dengan setup internet sepanjang kabel. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan topologi bus, itu yang pertama, kelebihannya itu ada instalasi relatif lebih murah karena kan dia cuma satu jaringan kabel saja, tidak seperti tadi hierarkis dan ring. Kalau ring kan dia setiap komputer membutuhkan node yang untuk membentuk lingkaran seperti itu. Terus yang kedua, kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Nah, yang kedua, untuk kelebihan topologi bus yaitu kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Nah, ini tidak sama seperti topologi pohon tadi atau tidak seperti topologi ring. Nah, yang ketiga, itu ada biaya relatif lebih murah. Yang keempat, pengembangan jaringan dan penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Nah, yang kelima, tidak dibutuhkan hub, dan yang terakhir, layout kabel sederhana. Nah, kekurangan dari topologi bus yaitu jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal karena cuma satu jaringan. Dan kedua, bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Kemudian yang ketiga, kemungkinan akan terjadi tabrakan data apabila banyak klien yang mengirim pesan dari kabel yang menurunkan kecepatan komunikasi. Dan yang terakhir itu diperlukan repeater jarak jauh. Nah, selanjutnya topologi client server. Di sini jaringan client server
itu jaringan dengan dedicated server, karena server di sini murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation atau klien. Jadi topologi client server itu digunakan digunakan khusus untuk klien saja. Nah, keunggulan dan kekurangannya yang pertama, itu kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaan dilakukan secara khusus oleh satu komputer server yang tidak dibebani dengan tugas lain seperti workstation lainnya. Nah, kalau yang kita lihat ini kan di sini ini hanya isinya klien dan memang topologi client server ini memang dikhususkan untuk klien saja dan servernya pun untuk dikhususkan untuk klien. Nah, yang kedua yaitu sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seseorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Terus yang ketiga, yaitu sistem backup data lebih baik karena pada jaringan ini backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Nah, kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya itu pertama biaya operasional relatif lebih mahal. Kedua, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Dan yang terakhir yaitu kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka ya keseluruhan jaringan bakal terganggu. Jadi semua klien bakal tidak bisa mengirimkan apa-apa atau file kepada servernya. Itu. Kemudian yang terakhir itu ada token ring. Nah, sebenarnya token ring ini sudah tidak ada karena udah ketinggalan. Nah, jadi token ring ini itu dikembangkan oleh IBM pada selama tahun 1980-an sebagai alternatif Ethernet. Nah, token ring ini adalah teknologi data link untuk jaringan area lokal atau LAN di mana perangkatnya terhubung dalam topologi bintang ataupun cincin. Tapi karena internet sekarang itu sudah berkembang dan lebih maju, maka token ring ini ditinggalkan. Nah, untuk perangkat yang terhubung di jaringan bagian ini, itu pertama itu ada bingkai atau paket, tiba di perangkat berikutnya dalam urutan ring. Yang kedua, itu perangkat ini memeriksa apakah bingkai berisi pesan yang ditujukan kepadanya. Jika demikian, perangkat yang menghapus pesan dari bingkai. Jika tidak, bingkai kosong. Ini disebut dengan bingkai token. Jadi yang kita lihat dari chart yang kita lihat ini, itu kan ada kotak-kotak. Nah, kalau yang di lain kan cuma hanya garis antara komputer 1 dengan komputer 2, komputer 3, terus ke server kan biasanya cuma garis, dan itu garis itu namanya node. Nah, sedangkan ini ada namanya bingkai atau paket yang dikirimkan. Jadi kalau misalnya yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan yang dikirimkan itu nggak sesuai, maka node-nya itu bakal kosong. Kalau misalnya sesuai, maka akan terisi seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange atau biasa disingkat EDI, atau biasa juga kita sebut dengan pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik merupakan pertukaran informasi transaksi bisnis antar perusahaan dalam format standar melalui sistem informasi yang terkomputerisasi. Dalam sistem EDI murni, keterlibatan manusia tidak diperlukan untuk menyetujui transaksi, karena pertukaran informasi transaksi bisnis dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer. Tujuan diberlakukannya EDI adalah agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, serta efisien dalam penyelesaiannya. Apabila proses tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka akan terjalin komunikasi yang sangat baik antar sesama pelaku kegiatan bisnis baik secara internal maupun eksternal. Yang selanjutnya adalah berikut ini adalah contoh dari sistem EDI, di mana perusahaan A ini memesan suatu barang kepada perusahaan B. Yang pertama, perusahaan A masuk dalam aplikasi perangkat lunak sistem pembeliannya. Kemudian,
Data tersebut disalurkan ke perangkat lunak penerjemah EDI. Kemudian data tersebut disalurkan kembali ke perangkat lunak komunikasi. Jika transaksi ini dilakukan secara elektronik, maka data tersebut akan terkoneksi langsung ke perangkat lunak komunikasi dari perusahaan B, yang kemudian disalurkan ke perangkat lunak penerjemah EDI, yang kemudian data tersebut akan masuk ke aplikasi perangkat lunak sistem order penjualan dari perusahaan B. Tetapi jika transaksi ini dilakukan secara manual, data dari perangkat lunak komunikasi tadi disalurkan ke kotak suara perusahaan A, yang kemudian baru disalurkan ke kotak surat lain menggunakan mobil van. Kemudian barulah data tersebut masuk ke kotak surat perusahaan B. Nah, data tersebut kemudian baru disalurkan ke perangkat lunak komunikasi dari perusahaan B, yang kemudian dilanjutkan lagi ke perangkat lunak penerjemah EDI, kemudian baru masuk ke aplikasi perangkat lunak sistem order penjualan dari perusahaan B. Nah, selanjutnya yaitu ada keuntungan dari EDI. Yang pertama itu ada pengurangan dan penghapusan entry data. Kemudian yang kedua ada pengurangan kesalahan. Biasanya kesalahan ini dilakukan oleh sumber daya manusianya, yaitu biasa disebut dengan human error, tapi karena ini menggunakan sistem, jadi dapat mengurangi atau meminimalisir kesalahan tersebut. Kemudian pada poin ketiga ada pengurangan kertas, di mana di sini kita juga menggunakan sistem, jadi bisa meminimalisir penggunaan kertas. Kemudian di poin keempat ada pengurangan pemrosesan kertas dan perangko, dan yang terakhir ada pengurangan persediaan melalui sistem GIT.